Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus memperbaiki diri kita, dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memahami ayat-ayatnya, memahami kalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah kemudian kita jadikan pegangan. Di antara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah surah Al-Ashr, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, Allah bersumpah dengan waktu. Demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Manusia berada dalam kerugian. Demi waktu yang terus bergerak. Waktu yang tidak akan kembali. Waktu terus berjalan, tidak akan kembali. Tidak akan terulang. Waktu yang telah pernah kita lewati. Manusia dalam keadaan rugi. Meninggalkan waktunya terbuang sia-sia. Tidak dimanfaatkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Manusia sesungguhnya merugi. Illa, kecuali kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, illalladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada iman di dalam darah kita. Alhamdulillah, ada iman, ada keyakinan bahwa Allah adalah Rabb kita. Ada keyakinan bahwa innad dina indallahil Islam. Ada keyakinan bahwa hari kiamat pasti terjadi. Ada keyakinan bahwa ada surga, ada neraka. Yakin itu. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang akan dibebaskan oleh Allah dari kerugian. Mereka lah orang-orang yang beruntung karena keimanannya. Tetapi iman itu perlu pembuktian. Bukti keimanan seseorang adalah illalladzina amanu wa 'amilus shalihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bukti keimanan seseorang adalah amal-amal soleh. Semakin banyak amal solehnya, semakin kuat keimanannya. Semakin tinggi tingkatan keimanannya. Jadi keimanan itu terbuktikan dengan amal-amal soleh. Lalu kemudian orang-orang yang senantiasa terbebas dari kerugian, yang berarti dia senantiasa beruntung. Ada keimanan, ada amal soleh, maka ada tambahan lagi. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dia juga saling menasihati. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ingat, kenapa saling menasihati? Kenapa kita mesti saling menasihati? Karena manusia tempatnya salah dan lupa, sehingga perlu diingatkan. Kadang-kadang manusia sudah tahu, tetapi terlupakan atau tidak bersemangat untuk melakukan kebaikan. Maka tausiah, tawassaw bil haq, itu sangat diharapkan dalam kehidupan kita ini. Tawassaw bil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Lalu kemudian watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Kenapa? Karena hidup di dunia ini sesungguhnya adalah ujian. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah. Memang dunia tempat ujian.
maka itulah diperlukan tausiah. Kita saling menasihati di antara kita agar tetap bersabar. Bersabar dalam kebenaran. Bersabar dalam keistiqomahan. Bersabar untuk tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran. Jadi nasihat ini sangat penting. Dan juga dengan nasihat yang kita berikan, atau kita saling menasihati itu, kemaslahatannya juga untuk kita. Untuk kita, kembali kepada kita. Kalau kesolehan itu berada di banyak orang, maka ketenangan dan ketentraman akan kita rasakan. Tetapi kalau kesolehan itu hanya untuk satu orang, atau hanya satu orang saja, atau sedikit orang saja, maka kemaslahatan akan sulit kita raih. Maka Allah juga ingatkan bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, sungguh pasti akan kami buka pintu-pintu keberkahan itu dari langit maupun dari bumi. Jadi pintu keberkahan dibuka oleh Allah kalau ada kesolehan kolektif. Kesolehan kolektif, kesolehan dari seluruh komunitas yang ada di masyarakat itu. Disinilah pentingnya tawaso bil haq, tawaso bis sabr itu untuk membangun kemaslahatan umat, untuk mengundang turunnya keberkahan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam ketenangan, hidup dalam kemudahan. Demikian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari kerugian, dan kita senantiasa berada dalam keuntungan, kemaslahatan, dan kebahagiaan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.